Teman-teman di sana bisa lihat di spanduk belakang ya, ada tulisan peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan tema belajar dari COVID-19. Nah, tadi intinya jadi kita tuh harus mengambil hikmah dari peristiwa ini ya. Jadi mengambil hikmah yang lebih positif, khususnya ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. Jadi harapan-harapan besar dalam dunia pendidikan seperti itu. Yang hadir di sini cukup banyak, ada dari Dinas Pendidikan juga, dari SMK 1 Cimahi, nih ada dari SMP Negeri 1 Batu Jajar. Di sini banyak sekali nih pesertanya. Dan di sini juga ada Dinas Pendidikan Kota Bandung, ada Tikomdik Jabar, ada Kasubag TU SMK Negeri 8 Garut. Masya Allah banyak sekali ya. Di sini bukan hanya ibu bapak guru saja, jadi di sini ada dari dinas kabupaten dan juga dari provinsi. Oh, ada juga nih siswa. Di sini ada ketua OSIS SMK Anak Bangsa, masya Allah, ada yang hadir juga. Ada SMA Negeri Sumedang, halo Sumedang, ada juga ya. Di sini ada dari Bale Endah juga. Banyak sekali nih partisipan yang hadir di sini. Manfaatkan melalui karya nyata dan inovasi. Pantun kedua. Saat sahur Jumat makan roti tawar, ketika berbuka makan emping. Mari semangat kita belajar dengan didukung media daring. Ada pantun seperti ini unik ya. Terakhir, ada cita-cita tak, ada juga isyana. Tapi ingat, tidak boleh disentuh. Mari kita bersama perangi corona melalui pembelajaran jarak jauh. Yes, nah itu pantun-pantunnya itu berisi pesan bahwa dalam pandemi COVID-19 ini kita harus bisa menjaga kebersihan dan tetap di rumah tentunya ya, beraktivitas positif untuk guru-guru terus berkarya, berinovasi. Jadi jangan sampai pandemi ini bisa memberhentikan, bisa menghalangi karya-karya kita, inovasi kita. Jadi kita harus tetap bergerak ya. Seru sekali ini walaupun gak bisa hadir di sana langsung. Kita semua ibu bapak guru dari semua daerah, dari semua wilayah ada di sini. Bagus ya, tadi nasib baik sudah ada yang atur, tapi pendidikan harus kita yang atur. Yuk, untuk ibu bapak guru semangat ya untuk selalu berkarya, untuk berinovasi, untuk bisa menghasilkan generasi-generasi bangsa yang unggul. Pokoknya jangan sampai pandemik ini bisa menghalangi kita sebagai ibu bapak guru untuk berkarya, untuk menyampaikan ilmu kita kepada peserta didik kita ya. Dan 230.000 manusia mati. Merinding. Kami hari ini sedang berperang dengan musuh yang tidak terlihat. Iya, betul sekali. Dunia berubah total. Menang atau kalah, ya, pendidikan ya, dengan bukan adanya soal persiapan pandemi mendapatkan ini pekerjaan. bukannya di Pendidikan bidang adalah pendidikan cara menurun manusia ya, tapi kita akan menemukan mengestafetkan sesuatu peradaban. yang malah lebih bisa Pendidikan menggebrak adalah cara dunia kita pendidikan itu untuk lebih hidup maju lebih lagi, baik, lebih bagus lagi hidup ya. lebih Contohnya pintar, misalkan guru-guru hidup semua lebih nih jadi efisien, lebih mengenal hidup IT, lebih cepat juga siswa-siswi dibanding kita generasi semuanya jadi lebih paham dan lebih mau belajar tentang IT. Itu yang salah satu hikmah hidup dari di 2045 ini. Selain adalah dari generasi bidang yang kesehatan dan belajar lain-lain ya, dari jadi kita harus juga banyak ambil melakukan hikmah, kesalahan. ambil pelajaran dari semua ini. Jangan 2045 sampai hal ini katanya malah membuat kita Indonesia jadi sudah down menjadi gitu. Jadi negara malah maju. berhenti berkarya. Karena kita gak menyangka ya seluruh dunia itu bakal menghadapi situasi seperti ini. Tapi apapun yang terjadi, kita khususnya para pendidik harus tetap bertahan, harus bisa melahirkan sesuatu seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ridwan Kamil, bahwa kita tuh harus bisa menemukan metode atau teknik
dalam bidang pendidikan, tapi yang lebih baik. Nah, jadi jangan sampai tadi saya sudah bilang dengan adanya suasana seperti ini tuh malah jadi terhenti gitu. Jadi gak berkarya atau gimana. Nah, jadi ini malah harus lebih memotivasi pembelajaran. Pokoknya kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan itu harus lebih meningkat lagi. Seperti itu harapan dari Pak Ridwan Kamil, dan kita akan menemukan metode atau teknik pembelajaran yang lebih mantap lagi dalam situasi seperti ini. Dan mungkin nanti setelah ini berakhir juga, kita akan terus berlanjut dengan metode-metode yang lebih baik. Jadi tidak hanya dalam keadaan atau situasi seperti ini kita lebih kreatif, lebih terus menggali. Nah, tidak, tapi nanti pun setelah ini kita harus terus menggali, terus berkarya, metode-metodenya terus ditingkatkan lagi. Dan ini metode baik dan teknik baik yang sedang berjalan sekarang dalam keadaan ini di bidang pendidikan sebaiknya terus berlanjut. Jadi tidak hanya sekarang saja. Nah, seperti itu yang diharapkan oleh Pak Ridwan Kamil. Dan kita sebagai pendidik harus tetap semangat seperti itu. Dan tadi juga ada satu pesan dari Pak Ridwan Kamil bahwa kita harus bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Seperti kalau misalkan memang harus kita sangat penting, harus urgent, harus keluar. Nah, kita harus mencuci tangan gitu ya, harus mengikuti protokol-protokol yang sudah ditentukan juga seperti itu. Dan kita lihat di sini sedang melakukan dokumentasi ya, para tamu undangan sedang mengambil foto, tapi fotonya tuh beda ya dengan keadaan yang sekarang sebelum terjadi sekarang ini. Jadi mereka di fotonya dengan jarak, jadi ada jarak di antara mereka gitu ya, ada jarak-jaraknya, jadi tidak berdekatan, Masya Allah. Jadi Pak Ridwan Kamil menginformasikan bahwa kita memang harus benar-benar menyikapi keadaan COVID-19 ini dengan positif. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada di pemerintah yang sudah diterapkan, kita harus mengikutinya. Jadi kita work from home, terus belajar di rumah, itu harus diikuti juga. Kita harus menghindari perkumpulan-perkumpulan seperti itu teman-teman. Dan ini untuk menghindari penularan-penularan dan untuk juga keselamatan kita dan keluarga. Kita simak lagi ya. Jadi di sini Pak Ridwan Kamil sedang menyatakan tentang bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak berpengaruh pada tentang pendidikan ya, kemajuan pendidikan kita, khususnya ini di dinas provinsi untuk keseluruhan pokoknya mah. Jadi gak ada penurunan apapun, malah semuanya harus semakin bagus perkembangannya dan ada banyak peningkatan. Jadi jangan sampai adanya pandemi COVID-19 itu menghalangi semua akses, tapi kita masih tetap bisa berjalan seperti kayak gini ya, seperti ada meeting online, dan juga ini ada upacara memperingati pendidikan nasional juga bisa dilakukan secara online. Nah, seperti itu. Sebenarnya sedih juga ya, ada rasa sedih gitu ya, kita mengikuti peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan cara seperti ini gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya cepat membaik ya, dan kita mempunyai hikmah, dapat hikmah pokoknya semuanya dalam semua bidang, khususnya dalam pendidikan. Ini pembukaan dari Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil sudah selesai, dan nanti masih ada sambutan lagi dari Kepala Dinas Provinsi dan yang lainnya. Nanti kita masih tetap simak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para yang sudah menyambut, yang sudah memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional ini mendapatkan menjadi inspirasi lah buat kita. Jadi ada sesuatu yang kita tangkap, yang kita dapat menjadi lebih baik untuk kita, khususnya para pendidik, buat inspirasi, buat motivasi seperti itu. Jadi kita simak saja ya teman-teman sampai selesai. Nah teman-teman, saya sekarang mau mengisi presensi dulu ya, karena kan
di sini apa sih harus mengisi absensi nih. Di sini sekarang sudah dibagikan oleh hostnya, udah disebar presensinya untuk kita isi para peserta seperti itu.